Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirto Kinasih Putro Kusumo, NPM 1981 10145. Saya mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi saya mengenai psikologi eksistensial Viktor Emil Frankl. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai biografi Viktor Emil Frankl. Viktor Emil Frankl dilahirkan di Wina pada tanggal 26 Maret 1905 dan wafat pada tanggal 2 September 1997. Ia dilahirkan dari keluarga Yahudi kelas menengah masyarakat Austria. Nilai-nilai dan kepercayaan Yudaisme berpengaruh kuat atas diri Frankl. Pengaruh ini ditunjukkan antara lain oleh minat Frankl yang besar pada persoalan spiritual, khususnya persoalan mengenai makna hidup. Viktor Emil Frankl adalah seorang neurolog dan psikiater Austria serta korban Holocaust yang selamat. Frankl adalah pendiri logoterapi dan analis eksistensial, aliran Wina ketiga dalam psikoterapi. Bukunya, Man's Search of Meaning, pertama kali terbit pada tahun 1946, mencatat pengalamannya sebagai seorang tahanan kamp konsentrasi dan menguraikan metode psikoterapinya dalam upaya mencari makna dalam segala bentuk keberadaan, bahkan yang paling kelam. Dan dengan demikian juga alasan untuk tetap hidup. Frankl adalah salah satu tokoh utama dalam terapi eksistensial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori eksistensial Viktor Emil Frankl. Landasan teori kepribadian logoterapi bercorak eksistensial humanistik. Artinya, logoterapi mengakui manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan berkehendak sadar diri dan mampu menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sesuai dengan kehormatan bagi manusia sebagai makhluk yang menentukan diri sendiri. Teori kepribadian ini bukan berorientasi pada masa lalu, seperti halnya psikodinamik, atau kini dan di sini, seperti pandangan perilaku, melainkan berorientasi pada masa mendatang. Karena makna hidup harus ditemukan dan hidup bermakna benar-benar sadar dan sengaja dijadikan tujuan, pencapaian, dan perjuangan. Teori tentang kodrat manusia dalam logoterapi dibangun di atas 3 asumsi dasar, di mana antara satu dengan yang lainnya saling menopang, yakni: pertama, kebebasan berkeinginan, freedom of will. Kebebasan ini sifatnya bukan tak terbatas, karena manusia adalah makhluk serba terbatas. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan untuk menentukan sikap secara sadar dan menerima tanggung jawab terhadap kondisi-kondisi tertentu, baik kondisi lingkungan maupun kondisi diri sendiri. Maka manusia memiliki julukan the self-determining being. Artinya manusia dalam batas-batas tertentu memiliki kemampuan dan kebebasan untuk mengubah kondisi hidupnya guna meraih kehidupan yang lebih berkualitas dengan disertai tanggung jawab agar tidak berkembang menjadi kesewenang-wenangan. 2. Keinginan akan makna, will of meaning. Manusia dalam berperilaku mengarahkan diri sendiri pada sesuatu yang ingin dicapainya, yaitu makna. Yakinkan makna ini lah yang mendorong setiap manusia untuk melakukan berbagai kegiatan agar hidupnya berharga. Frankl tidak sependapat dengan prinsip determinisme dan berkeyakinan bahwa manusia dalam berperilaku terdorong untuk mengurangi keseimbangan agar dapat menyeimbangkan dan mengarahkan dirinya sendiri menuju tujuan tertentu yang layak. 3. Makna hidup. Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga, serta memberikan nilai khusus kepada seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan. Bila hal itu berhasil akan menyebabkan seseorang merasakan kehidupan yang berarti dan akhirnya akan menimbulkan perasaan bahagia. Menurut Frankl, makna hidup bersifat pribadi dan unik. Ini disebabkan karena individu bebas menentukan caranya sendiri dalam menemukan dan menciptakan makna. Aspek kebermaknaan hidup. Aspek kebermaknaan hidup terbagi 6. Yang pertama adalah arti hidup.
Makna hidup adalah segala sesuatu yang dianggap penting dan berharga bagi kehidupan individu, memberi nilai yang spesifik, serta dapat dijadikan sebagai tujuan hidup bagi individu tersebut. Kedua, kepuasan hidup. Tujuan hidup adalah penilaian seseorang terhadap kehidupan yang dijalaninya, sejauh mana ia mampu menikmati dan merasakan kepuasan dalam hidup dan segala aktivitas yang telah dilihat. Ketiga, kebebasan. Kebebasan adalah bagaimana individu merasa mampu untuk mengendalikan kebebasan hidupnya secara bertanggung jawab. 4. Sikap terhadap kematian. Sikap terhadap kematian adalah persepsi tentang kesiapan individu terhadap kematian yang pasti akan dihadapi oleh setiap manusia. 5. Pikiran tentang bunuh diri. Pikiran tentang bunuh diri adalah persepsi tentang jalan keluar dalam menghadapi masalah hidup, bahwa bunuh diri bukan merupakan solusi. Keenam, kepantasan untuk hidup. Kepantasan untuk hidup adalah evaluasi individu terhadap hidupnya sendiri, sejauh mana ia merasa bahwa apa yang telah ia lalui dalam hidupnya merupakan sesuatu yang wajar, sekaligus menjadi tolak ukur baginya tentang mengapa hidup itu layak untuk diperjuangkan. Faktor yang mempengaruhi kebermaknaan hidup. Yang pertama, nilai-nilai kreatif. Menurut Frankl, nilai-nilai kreatif adalah apa yang diberikan individu pada kehidupan. Nilai-nilai yang diwujudkan dalam aktivitas yang kreatif dan produktif, biasanya berkenaan dengan suatu pekerjaan. Namun nilai-nilai ini dapat diungkapkan dalam semua bidang kehidupan. Makna diberikan kepada kehidupan melalui tindakan yang menciptakan suatu yang terlihat atau suatu ide yang tidak melihat hasil, atau dengan melayani orang lain. 2. Nilai-nilai pengalaman. Nilai-nilai pengalaman menurut Frankl adalah yang diterima oleh individu dari kehidupan. Ketiganya menemukan kebenaran, keindahan, dan cinta. Nilai-nilai pengalaman dapat memberikan makna sebanyak nilai-nilai daya cipta. Ada kemungkinan individu untuk memenuhi arti kehidupan dengan mengalami berbagai segi kehidupan secara intensif, meskipun individu tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan yang produktif. 3. Nilai-nilai sikap. Nilai-nilai sikap adalah sikap yang diberikan individu terhadap kodrat-kodrat yang tidak dapat diubah, seperti penyakit, penderitaan, atau kematian. Situasi-situasi buruk yang dapat diberikan keputusasaan dan tanpa harapan dapat memberikan kesempatan yang sangat besar bagi individu untuk menemukan makna hidupnya. Nilai-nilai sikap ini menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan keberanian segala bentuk penderitaan yang tidak mungkin dihilangkan, seperti kematian, bencana, sakit yang tidak dapat disembuhkan, dan kematian, setelah segala upaya dan ikhtiar dilakukan secara maksimal. Logoterapi memberikan kita 3 cara bagaimana kita dapat memberikan arti pada kehidupan. Yang pertama, dengan menciptakan sesuatu. Yang kedua, dengan sesuatu yang kita ambil dari dunia dalam pengalaman. 3, dengan sikap yang kita ambil dalam penderitaan. Logoterapi sebagai salah satu metode konseling. Dalam logoterapi, orang dibantu untuk menemukan nilai-nilai baru dan mengembangkan filosofi konstruktif dalam kehidupan. Oleh karena itu, seorang logoterapis membahas mengobati gejala-gejala yang tampak pada pasien atau klien secara langsung, tetapi akan melakukan perubahan sikap neurotik terlebih dahulu. Pasien bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan logoterapis mendorong dorongan untuk memilih, menemukan sendiri makna konkret dari pribadinya. Seorang logoterapis membantu klien untuk menyusun 3 macam nilai yang akan memberi arti pada eksistensi, yaitu nilai-nilai kreatif, nilai-nilai pengalaman, dan nilai-nilai sikap. Dalam proses terapi, klien diperlihatkan bagaimana membuat hidup menjadi penuh arti dengan the experience of love. Pengalaman ini akan membuatnya mampu menikmati ketulusan, keindahan, dan kebaikan
dan mampu mengerti akan manusia dengan keunikan-keunikan pribadinya. Dengan demikian, diharapkan klien dapat melihat bahwa penderitaan mungkin sangat berguna untuk membantunya dalam mengubah sikap hidup. Tujuan dari logoterapi adalah membangkitkan kemauan untuk bermakna dalam individu tersebut yang bersifat khusus dan pribadi bagi masing-masing orang. Aplikasi psikologi eksistensial. Pertama, pada bidang klinis. Penerapan logoterapi sebagai salah satu corak psikologi eksistensial telah banyak diterapkan dalam berbagai kehidupan. Dalam bidang klinis, logoterapi cukup membantu dalam menyembuhkan pasien obsesif kompulsif, gangguan kecemasan, alkoholisme, insomnia, dan kasus-kasus kehampaan eksistensialis. Dengan rangka menangani manusia dengan ketiga dimensinya, yaitu fisik, psikis, dan spirit, logoterapi setidaknya mengembangkan metode terapi medical ministry untuk gangguan-gangguan perasaan yang terkait dengan ragawi, paradoxical intention, dan dereflection untuk penanganan kasus-kasus berkenaan dengan gangguan-gangguan yang bersifat psikologis, dan existential analysis, yaitu untuk menangani gangguan yang disebabkan karena tidak terpenuhinya hasrat hidup bermakna atau gangguan neurogenik. 2. Logoterapi sebagai pengembangan diri. Logoterapi sebagai salah satu aliran psikologi yang memiliki teori yang khas tentang manusia juga dapat diaplikasikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dalam rangka pengembangan diri. Dalam aplikasinya, dalam bentuk pengembangan diri, setidaknya terdapat logo analisis dan panca cara temuan makna. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.